Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Anunnaki Official dengan aku Anunnaki. Di konten kali ini, sebelum kalian tonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Oke, konten kali ini tuh spesial banget karena kenapa? Aku akan bacain biografi tokoh inspiratif yang aku suka. Ini sekaligus tugas mata kuliah retorika ya. Jadi kali ini aku akan bacakan ya biografi tokoh Meridiana yang aku suka. Meridiana ini lahir tepat pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayahnya Mary bernama Suwanto Sosro Saputro dan ibunya bernama Linda Senian. Mary ini lahir dan tumbuh di Jakarta dalam keadaan sebuah keluarga yang sangat sederhana. Keturunan Tionghoa, orang tua Mary adalah seorang pebisnis dan ibu rumah tangga. Keren-keren. Ternyata Mary ini dari latar belakang keluarga yang sederhana ya guys. Nah, jadi Meridiana ini benar-benar memulai semuanya dari nol. Kita lihat masa kecil Meridiana seperti apa. Meridiana ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Wow. Adiknya bernama Aris dan juga Erik. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus menjadi panutan dalam keluarganya agar adik-adiknya dapat mencontoh sang Mary seperti apa. Iya sih, benar sih. Kalau jadi anak pertama itu memang tantangan gitu. Harus bagaimana supaya misal kalian jadi anak pertama, ya harus benar-benar bisa membuat orang tua bangga. Karena adik-adik kalian itu akan mencontoh kalian seperti apa nantinya. Kalau kalian nakal, kakakku nakal, masa iya aku nggak boleh nakal, seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, kakakku sukses, aku juga harus sukses. Jadi buat kalian yang merasa anak pertama, semangat. Kita lanjutkan lagi. Meridiana mulai pendidikannya di sekolah SD Don Bosco Pulau Mas. Tamat dari sana ia kemudian masuk di SMP Santa Ursula dan juga SMA ia lanjutkan di sekolah yang sama. Merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Ya, walaupun sosok Meridiana ini tidak seagama dengan aku, tapi aku suka perjuangannya dia. Seperti apa? Seperti itu. Setelah lulus dari SMA, Meridiana ini ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun cita-cita untuk kuliah di jurusan teknik elektro universitas tersebut buyar karena kerusuhan besar di tahun 1998. Aku juga gak tahu sih kerusuhannya seperti apa. Gila. Ternyata dari kerusuhan tersebut, sang Mary akhirnya lanjut kuliah di Singapura. Kadang sama sih kayak aku sebenarnya tuh pengen banget kuliah di jurusan arsitektur karena aku tuh memang suka banget ngedesain rumah, ngedesain gambar-gambar, tapi mimpi-mimpi itu buyar bukan karena terjadi kerusuhan, tapi karena ketidakizinan keluarga untuk aku lanjut di jurusan tersebut. Dan akhirnya aku lanjut di jurusan Prodi Bahasa Indonesia. Namun walaupun seperti itu, walaupun apa yang kita inginkan tidak terwujud, keinginan Tuhan itu yakin 100% lebih baik daripada keinginan kita. Ya, kita lanjut bacakan kuliah di Singapura sang sosok Meridiana. Karena kondisi yang tidak aman akibat kerusuhan tersebut, Mary kemudian memilih kuliah di Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah Mary yaitu Suwanto Sosro Saputro memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri. Dan Singapura kala itu merupakan sebuah pilihan yang paling masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, lingkungan yang aman, dan sistem pendidikannya yang bagus. Ya, aku pengen banget kuliah di luar negeri. Kalian pengen gak? Komen di bawah kalian pengen kuliah di luar negeri di daerah mana.
Siapa tahu jadi doa dan kita bakalan satu kampus. S2-nya ya. Karena aku tuh pribadi lanjut S1-nya di IAIN Madura. Lanjut next, akhirnya Nanyang Technological University Singapura menjadi pilihannya pada tahun 1998. Mary mengaku jurusan ini menjadi jurusan paling masuk akal baginya saat itu. Mary bercita-cita menjadi seorang insinyur. Cita-citanya tersebut mungkin karena ingin membantu sang ayah dalam menjalankan bisnis. Wih, mantap kali sang sosok Mary Riana ini. Kalian kira-kira udah ada cita-cita belum di umur yang sekarang? Kita lanjut ya, perjuangan hidup di Singapura. Dan ini nih adalah adegan paling seru karena perjuangan hidup di luar negeri itu enggak segampang yang kita bayangkan, enggak sebahagia yang kita lihat. Aku bacakan ya. Tanpa persiapan yang memadai untuk kuliah di luar negeri, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Tanpa persiapan bekal dana yang memadai pula, Mary meminjam dana dari pemerintah Singapura. Untuk berhemat uang tersebut, Mary menyiasatinya dengan hanya makan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Ya, ayo aku, siapa nih di sini yang suka ikut seminar hanya demi sepotong kue atau sebungkus nasi? Aku pernah mengalaminya, karena aku tuh pernah diajak teman, kalau kita lapar, ini ikut seminar, dapat makanan gratis. Ya, seperti itulah kehidupan anak kampus ya. Oke, kita lanjut. Hal itu berangsur hampir setiap hari di tahun pertamanya kuliah. Kehidupan yang sangat memprihatinkan tersebut mendorongnya untuk mencari penghasilan di luar. Keren. Di masa-masa ia jatuh, nggak punya apa-apa, tapi Mary Riana ini nggak menyerah. Justru dia dari kegagalan tersebut, dari keterpurukan tersebut, dia jadikan pembangkit semangatnya untuk mencari peluang lain. Gila kan, keren banget kan? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan disebutkan mencari penghasilan di luar. Seperti apa? Nih, jadi mulai membagikan pamflet atau brosur di jalan, menjadi penjaga toko bunga, menjadi pelayan buket di hotel. Ketika menyadari hidupnya tak berubah meski sudah memasuki tahun kedua kuliah, Mary akhirnya dari situ mulai membangun mimpi. Karena tak punya latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis nih, ternyata Mary itu nggak ada pengalaman latar belakang pendidikan atau pengalaman bisnis. Mary mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai seminar dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan yang berhubungan dengan dunia bisnis. Jadi nih guys, buat kalian yang nonton video ini, kalian gak usah merasa insecure, merasa kalian tuh tidak bisa, merasa tidak, aku loh gak punya apa-apa, dia lebih baik dari aku, dia sukses ya karena dia tuh mempunyai pengalaman ini, pengalaman itu. Kita lihat aja Mary Riana. Mary Riana itu tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun bisnis, tapi dia tuh mau belajar dan terus belajar hingga akhirnya kesuksesan menjemput dirinya. Ya, semangat buat kita semua. Cerita berikutnya yaitu adalah jatuh bangun dalam berbisnis. Jatuh bangun itu udah biasa. Tapi jangan sampai kita jatuh dan tidak mau bangun. Tanpa pengalaman dan pengetahuan bisnis yang memadai, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Nekat banget kan sosok Mary Riana ini? Memang itu perlu sih. Itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa memiliki pekerjaan biasa tidak cukup untuk memenuhi impiannya untuk sukses di usia 30 tahun. Ini sudah ada target nih, menuju usia 30 tahun. Inilah kehebatan sosok Mary yang luar biasa.
Ia mencoba berbagai peluang bisnis. Dia pun mencoba peruntungan dengan bisnis pembuatan skripsi, bisnis MLM, mencoba bermain saham, yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Tapi apa? Walaupun semuanya berakhir dengan kegagalan, apakah Mary di sini akan terhenti berdiam saja? Kita lihat seperti apa. Mary juga mencoba praktik dengan terjun ke multi-level marketing meski akhirnya rugi $200. Mary bahkan pernah kehilangan $10.000 ketika memutar uangnya di bisnis saham. Mentalnya sempat jatuh meski dalam kondisi tersebut masih bisa menyelesaikan kuliah. Sayang banget Mary kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Meski begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi entrepreneur. Gila, keren banget. Mary mulai berusaha dari awal dengan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Setelah merasa siap, ia pun memutuskan untuk menekuni industri perencanaan keuangan. Mary berpikir itulah hal yang akan membuatnya mampu mewujudkan impiannya dalam waktu yang relatif singkat. Tamat kuliah, barulah Mary mempersiapkan diri dengan matang. Bersama Alfa Giderasa yang merupakan temannya ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya, berdua mereka mulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Ternyata Mary ini cinloknya sama teman sendiri ya. Gila, aku baru tahu nih guys. Temannya ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya. Partner perjuangan dulu semasa kuliah dan ternyata menjadi partner hidupnya, partner masa depannya. Bener info ini? Oke, pasti bener kok. Mary Riana kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary memulai karir sebagai seorang penasihat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Ya, orang tuanya, dosen, serta teman-temannya kurang setuju dengan keputusan Mary. Mary saat itu belum memiliki kemampuan berbahasa Mandarin, padahal lebih dari separuh penduduk Singapura ialah etnis Cina. Giat bekerja keras dan pantang menyerah. Ini biografi dari sosok Mary Riana yang perlu kamu ketahui dan perlu kita tanamkan dalam diri kita juga. Sebagai seorang pendatang asing di sana, pengalaman dan relasi Mary sangat terbatas. Namun, satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah ialah usianya yang masih muda dan masih lajang sehingga ia merasa lebih bebas dan lebih berani mengambil risiko. Seusia kita dong, berarti yang masih lajang, masih muda, berarti kita jangan pernah takut mengambil resiko, jangan pernah takut untuk memulai apapun itu, coba aja jalani, ya, tanpa merasa terlalu terbebani dengan kemungkinan gagal atau keharusan untuk berhasil. Mary lebih memilih untuk memfokuskan diri pada pengalaman dan pelajaran yang ia bisa dapatkan selama fase-fase awal karirnya. Tapi Mary sudah membulatkan tekad. Ia bekerja 14 jam dalam sehari. 14 jam dalam sehari loh guys. Berdiri di dekat stasiun MRT dan halte bus untuk menawarkan asuransi. Bahkan ia bekerja sampai tengah malam dan baru pulang jam 2 dini hari. Belum lagi pendapatan yang tidak pasti membuatnya terpaksa kembali berhemat untuk mengatur kebutuhan sehari-hari. Wah, ini aku banget nih kerja part time kayak gini. Ya, oke, mungkin sekian biografi singkat dari sang sosok Mary. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa komen di bawah. Mungkin kalian ada rekomendasi siapa tokoh inspiratif kalian. Nanti coba aku bacakan lagi di channel YouTube aku, buat saling berbagi pengalaman dari sosok tokoh inspiratif tersebut. Dan terus semangat buat kita semua, jangan menyerah untuk menjalani hidup serumit apapun itu. Kata Mary itu, tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik di setiap harinya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Mungkin ada salah satu kalimat dari biografi tokoh sosok Mary Riana ini yang aku nggak tahu
informasi detailnya seperti apa. Jadi aku minta maaf banget. Dan sekian di konten kita kali ini. Dah, assalamualaikum.